wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Amanah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita meminta kepadanya. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan oleh Allah. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Semoga kita semua menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, tema yang akan kami ketengahkan adalah pentingnya memaksimalkan potensi indera untuk mendapatkan ilmu. Pentingnya memaksimalkan potensi indera untuk mendapatkan ilmu. Kita akan mengangkat satu ayat di dalam Quran surat An-Nahl, ayat yang ke-78. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Artinya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian dilahirkan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian ada pendengaran, ada penglihatan, dan juga hati. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada satu ayat yang mulia ini ada 3 hal penting yang terdapat pada satu ayat yang mulia ini. Hal penting untuk kita ketahui dan kita uraikan. Yang pertama, kita terlahir di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki ilmu pengetahuan. La ta'lamuna syai'a. Hal yang kedua dari ayat ini, bahwa Allah menjadikan untuk kita ada pendengaran, ada penglihatan, dan juga hati. Dan kemudian hal yang ketiga yang juga menjadi hal penting untuk diuraikan adalah la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita mulai mengurai hal yang pertama, bahwa kita dilahirkan
di muka bumi ini dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan. Kalau kita kaitkan dengan Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-54, kita terlahir di muka bumi ini dalam keadaan lemah. Allahu khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari kelemahan. Di antara makna kelemahan di sini adalah kelemahan secara fikriyah, lemah secara pengetahuan, lemah secara ilmu. Maka kita terlahir dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan. Dengan kata lain, kita terlahir dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Dan jahil ini diibaratkan adalah kegelapan. Dan kita harus menghilangkan kegelapan ini dari kehidupan kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang tidak mau bersabar menanggung kepayahan untuk belajar, niscaya dia akan memikul gelapnya kebodohan sepanjang masa. Imam Asy-Syafi'i memberikan kepada kita petunjuk untuk mengambil pilihan dari dua alternatif pilihan. Pilihan pertama, kita terlahir dalam keadaan bodoh atau tidak tahu, dan kita membiarkan kebodohan mewarnai kehidupan kita. Atau pilihan yang kedua, kita terlahir dalam keadaan tidak tahu dan kita menghilangkan ketidaktahuan dengan belajar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita di surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama dengan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu, yaitu orang yang belajar? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, maka pertanyaan Allah tidak menunjukkan ketidaktahuan Allah. Allah berkata, Qul, katakanlah, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang-orang yang belajar, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh? Ya tentu tidak sama. Lalu Allah menutup, innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh orang-orang yang mau menghilangkan kebodohan itulah orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 itu, bahwa orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang beriman tanpa ilmu. Orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya dari orang yang beriman tanpa ilmu. Diangkat derajatnya sebanyak 70 derajat. Dan antara satu derajat dengan derajat yang lainnya masafa 500 tahun perjalanan. Ada jarak 500 tahun perjalanan. Itu adalah tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa orang yang berilmu dan beriman diangkat derajatnya dari orang yang beriman tanpa berilmu 70 derajat,
dan antara derajat satu dengan derajat yang lainnya ada jarak 500 tahun perjalanan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sungguh hanyalah kesembuhan dari kebodohan adalah dengan belajar. Maka untuk melepaskan dan menghilangkan kebodohan tidak ada cara kecuali dengan belajar. Harus dengan belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Dan Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Dan ilmu tidak datang kecuali dengan belajar. Ilmu adalah cahaya, kebodohan adalah kegelapan. Tapi cahaya tidak akan datang kecuali dengan proses mendatangkan cahaya yang disebut dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu hanya akan didapatkan dengan belajar. Karena itulah seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu. Wajib untuk melepaskan dan menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Sehingga talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Belajarlah, karena tidak ada orang yang terlahir langsung pintar. Belajarlah, sebab dengan belajar akan terlepas pakaian kebodohan. Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa al-jahlu atau bodoh itu artinya alladzi ya'rifu nafsahu annahu la ya'rif wa la yuridu an yata'arraf. Yang disebut bodoh adalah orang yang tahu diri kalau dirinya tidak tahu tapi tidak mau belajar. Itulah definisi orang bodoh. Sebab kalau dia tidak tahu tapi sok tahu, itu dolun, sesat. Tapi orang bodoh, alladzi ya'rifu nafsahu annahu la ya'rif wa la yuridu an yata'arraf. Dia sadar diri kalau dia tidak tahu tentang sesuatu tapi tidak mau belajar. Itulah definisi bodoh. Adapun alladzi ya'rifu nafsahu annahu la ya'rif wa yuridu an yata'allam, yuridu an yata'arrafa syai'an fahuwa talibul ilmi. Adapun orang yang sadar diri bahwa dia tidak tahu dan mau belajar, mau mencari tahu, itulah yang disebut dengan penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu adalah orang yang sadar diri tidak tahu tentang sesuatu dan mau belajar. Itulah penuntut ilmu. Sehingga para penuntut ilmu dalam proses belajar, jika masih melakukan kesalahan-kesalahan, dimaafkan oleh Allah kesalahannya. Allah bahkan mengajarkan doa untuk para penuntut ilmu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Bahwa para penuntut ilmu itu diajarkan oleh Allah doa, sehingga kesalahannya, kekurangannya dimaafkan oleh Allah karena dia sedang belajar. Tapi kalau kemudian orang yang tidak mau belajar, kekeliruannya, kesalahannya adalah dosa karena dia tidak mau belajar. Tidak akan dimaafkan kebodohannya. Tidak akan dimaafkan ketidaktahuannya kalau dia tidak mau belajar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka seseorang harus melepaskan kebodohan dengan belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Yaitu belajarlah sampai datang kematian. Selagi kematian belum datang, tidak ada pensiun dari belajar. Karena hanya dengan belajarlah ketidaktahuan, kebodohan akan hilang. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalau kamu tidak tahu. Bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu berada dalam kondisi ketidaktahuan tentang sesuatu. Sebab tidak ada obat untuk menghilangkan kejahilan atau ketidaktahuan kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar. Ma'asyiral muslimin, maka seorang muslim yang mengambil pilihan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Nabi mengatakan, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendatangi suatu majelis ilmu untuk dapat belajar, maka keluarnya dari rumahnya itu terkategori jihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi seorang penuntut ilmu, jika Allah takdirkan dia meninggal di tengah perjalanan atau di dalam majelis ilmu atau dalam kepulangannya sebelum tiba di rumahnya, maka meninggalnya adalah syahid di jalan Allah. Karena dia dihukumi jihad di jalan Allah. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia sedang berada di atas jalan jihad sampai dia tiba di rumahnya. Nabi SAW juga menyabdakan hadis yang sudah sering kita dengarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan untuk ilmu, dia menempuh suatu jalan untuk ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya, akan memudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka tidak perlu sedih ketika kemudian kita berada dalam ketidaktahuan. Sebab memang kita terlahir dalam ketidaktahuan. Dan tidak tercela orang yang tidak tahu, kecuali orang yang bodoh, yaitu yang tidak mau belajar. Tidak tahu dan mau belajar tidak tercela, sebab dia terkategori sebagai talibul ilmi, tulabul ilmi. Sehingga kekurangannya dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia dalam proses belajar. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Hal yang kedua dari ayat yang telah kita angkat di awal tadi adalah bahwa Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk belajar, untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita alat instrumen untuk mendapatkan ilmu. Dan alat instrumen terbaik untuk mendapatkan ilmu adalah indra, yaitu idrakul hawas, persepsi indra.
Maka indera Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia sebab dia merupakan alat instrumen terbaik untuk mendapatkan ilmu. Dan dari keseluruhan indera kita, yang paling utama dan paling besar perannya dalam mendapatkan ilmu ada 3. Pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Namun dari ketiga indera ini, yang paling utama lagi, yang paling besar lagi perannya dalam mendapatkan ilmu adalah pendengaran. Di antara hikmahnya, kata para ulama, adalah bahwa antara pendengaran dan penglihatan lebih utama pendengaran, dikarenakan jangkauan pendengaran lebih luas daripada penglihatan. Kita bisa mendeteksi ada kendaraan dari arah belakang itu karena pendengaran. Sebab penglihatan kita tidak akan mendeteksi ada kendaraan dari arah belakang. Tapi pendengaran kita bisa mendeteksi ada bahaya dari arah belakang. Maka jangkauan pendengaran lebih luas daripada penglihatan. Kemudian yang kedua, banyak para ulama yang buta tapi tidak ada yang tuli. Banyak ulama yang buta tapi tidak ada yang tuli. Karena apabila seseorang itu tertutup pendengarannya, maka tertutuplah pintu ilmu untuknya. Dipastikan jika seseorang dari kecil itu tuli, dia pasti tumbuh besar menjadi idiot. Karena tertutup pintu ilmu. Itulah rahasianya kenapa di dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 23, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyesatkan seorang manusia, yang akan Allah buat pertama kali kepada orang itu adalah menjauhkan telinga orang itu dari kebenaran, dari kebaikan, dari nasihat. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, dan karena mereka mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah menyesatkan mereka berdasarkan ilmu Allah. Dan Allah ketika menyesatkan manusia, yang pertama Allah perbuat kepadanya adalah menyumbat pendengarannya. Dijadikan orang itu tidak mau mendengarkan nasihat. Dijadikan orang itu menjauh dari mendengarkan ilmu. Ketika seseorang jauh telinganya dari ilmu, itulah awal kesesatan baginya dalam kehidupan. Nah, itulah kenapa pendengaran didahulukan daripada penglihatan. Selain itu, di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang proses penciptaan manusia, Allah selalu awali penyebutan penciptaan telinga, baru kemudian mata, baru kemudian hati. Misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Jadi Allah mendahulukan penyebutan telinga, baru mata, baru hati. Di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah mendahulukan penyebutan telinga, baru kemudian mata. Dikarenakan indera pendengaran ini
adalah indera yang lebih dahulu berfungsi daripada penglihatan dan lebih terakhir hilang fungsinya. Bahkan sudah banyak riset bahwa pendengaran sudah berfungsi ketika bayi masih berupa janin di dalam kandungan. Usianya minimal 4 bulan itu sudah berfungsi pendengarannya. Penglihatannya belum. Bahkan indera pendengaran ini paling terakhir hilang fungsinya. Itulah kenapa orang yang syakaratul maut dituntun dengan talqin, diperdengarkan la ilaha illallah. Kenapa? Di saat semua indera-indera sudah tidak berfungsi secara baik, pendengaran masih normal selagi ruh belum benar-benar terlepas dari tubuhnya. Talqinkan dia la ilaha illallah. Nah, karena itu jangan sampai telinga kita ini jauh dari ayat-ayat Allah. Jangan sampai telinga ini jauh dari nasihat-nasihat Islami. Yang kita khawatirkan adalah Allah yang tidak menginginkan kita kebaikan. Yang dikhawatirkan adalah kita itu tidak berarti di sisi Allah. Sebab andaikan kita berarti di sisi Allah, Allah akan memberikan seutama-utama nikmat untuk kita, yaitu nikmat tafaqquh fiddin. Kata Nabi SAW, man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan memberikan kefakihan agama terhadap dirinya. Tidak mungkin dia akan fakih dalam urusan agama kalau dia tidak mendengarkan ilmu dengan benar, dengan baik. Maka kita khawatirkan kita tidak mau mendengarkan nasihat atau tidak mau mendengarkan ilmu adalah Allah yang menjadikan kita tidak berarti di sisinya, atau Allah yang tidak menginginkan kita kebaikan. Karena itu hendaknya kita takut kepada Allah apabila telinga kita tidak mau mendengarkan kebaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, carilah hatimu dalam 3 keadaan. Pertama, kata beliau, carilah hatimu dalam majelis ilmu. Yang kedua, carilah hatimu dengan membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, carilah hatimu dengan qiyamul lail. Sesiapa yang tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan pada salah satu dari 3 kondisi ini, maka hendaklah dia menangis kepada Allah. Hendaklah dia memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan untuknya hati, sebab boleh jadi dia tidak punya hati. Boleh jadi Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak tenang untuk menuntut ilmu. Dan karena dia tidak tenang dengan ilmu, jauhlah telinganya dari mendengarkan ilmu. Sebab orang kalau dia senang, dia bahagia, dia pasti akan bersabar terhadap sesuatu. Karena dia senang menonton, maka dia pasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan alur cerita film yang ditontonnya. Karena dia senang, dia bahagia. Tapi kalau kemudian dalam majelis ilmu dia tidak bahagia, pasti telinganya akan jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu. Bahkan meskipun dia di dalam majelis ilmu, bisa jadi telinganya pun tidak berbahagia dengan ilmu, sehingga tidak menangkap apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan. Nah, disinilah kemudian kita harus pahami Allah memberikan alat instrumen untuk mendapatkan ilmu. Dan alat instrumen itu adalah idrakul hawas, indra. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah hati. Maksimalkan indra-indra ini untuk mendapatkan ilmu. Maksimalkan. Sebab apabila indra-indra ini tidak dimaksimalkan untuk ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencela dengan celaan yang luar biasa. Misalnya celaan yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ada 4 celaan kepada orang-orang yang menjauhkan pendengarannya dari ilmu, kepada orang-orang yang menjauhkan matanya dari ilmu, kepada orang-orang yang menjauhkan hatinya dari ilmu, dicela dengan 4 celaan. Surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun." 4 celaan bagi orang yang menjauhkan hatinya dari ilmu, menjauhkan matanya dari ilmu, dan menjauhkan telinganya dari ilmu. Pertama, calon penghuni neraka. Nauzubillah. Yang kedua, ulaika kal an'am. Perbuatannya di dunia ini sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Binatang itu hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Tanpa ilmu, maka manusia akan menjalani hidup ujung-ujungnya untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Sama hidupnya dengan binatang. Balhum adol, tapi derajatnya lebih hina dari binatang. Lebih hina, karena binatang demi kepentingan perut dan di bawah perut halal melakukan apa saja. Sedangkan manusia, kalau hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut, dia terjatuh pada perbuatan kezoliman dan kedurhakaan. Maka dia lebih hina dari binatang, karena binatang dihalalkan perbuatannya. Dan yang keempat, ulaika humul ghafilun. Dia akan menjadi orang yang lalai. Apa maksudnya ghafil? Orang yang lalai, yaitu orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itulah orang yang lalai. Umurnya semakin sedikit, amalnya juga sedikit, dosanya banyak. Inilah orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Umurnya semakin sedikit, amal solehnya tidak bertambah, dosanya yang malah bertambah. Inilah orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Baik. Yang terakhir, bagian yang terakhir, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Tentu banyak orang yang tidak bersyukur. Makanya kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan merupakan nikmat jika menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah mengatakan, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia. Karena banyak orang tidak bersyukur, kita jangan menjadi kebanyakan orang. Kita harus menjadi orang yang langka. Jangan ikuti kebanyakan orang. Di surat Al-An'am ayat 116 Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Jangan kalian ikuti kebanyakan orang, sebab mengikuti kebanyakan orang akan tersesat. Mengikuti kebanyakan orang, niscaya orang-orang itu akan menyesatkanmu, sebab mereka mencari kebahagiaan dengan pondasi yang dusta. Itu adalah kebanyakan orang. Jangan ikuti kebanyakan orang. Maka kebanyakan orang tidak mau belajar, jangan ikuti. Kebanyakan orang tidak mau bermajelis ilmu, jangan ikuti. Jadilah orang-orang yang mau belajar, jadilah orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kebanyakan orang nggak mau menghafal Quran, jangan ikuti. Kita harus mau mulai menghafal Quran, baca Quran, sebab banyak orang akan meninggalkan itu. Kebanyakan orang tidak mau bertanya, kita harus bertanya kalau tidak tahu, jangan diam. Nah, jadilah orang-orang yang pandai bersyukur dengan tidak mengikuti kebanyakan orang, sebab kebanyakan orang tidak bersyukur. Kalau kita lihat ayat ini, Allah menyebutkan kondisi kita terlahir dalam keadaan tidak tahu. Lalu Allah menyebutkan kita dibekali dengan alat instrumen berupa indera, dan kemudian ditutup dengan syukur. Dari sinilah kemudian para ulama menjelaskan bahwa seutama-utama
wasilah mensyukuri nikmat indera adalah dengan memaksimalkan potensi indera untuk mendapatkan ilmu. Itulah sebesar-besar cara mensyukuri nikmat indera, yaitu memaksimalkan potensi indera untuk ilmu. Kalau kita mensyukuri nikmat telinga, maka dekatkan telinga dengan ilmu. Kalau kita mensyukuri nikmat mata, dekatkan mata dengan ilmu. Dekatkan kedua tangan kita dengan ilmu. Dekatkan kedua kaki kita dengan ilmu. Itulah sebesar-besar cara mensyukuri nikmat indera. Dan mari kita kaitkan dengan surat Ibrahim ayat 7. Allah mengatakan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri, Allah akan tambah. Makanya orang yang mendekatkan telinganya dengan Al-Quran, mendekatkan matanya dengan Al-Quran, akan menjadi orang yang tidak budak, akan menjadi orang yang jauh dari penyakit pikun, bahkan akan terang matanya. Kenapa? Karena kalau mensyukuri nikmat indera, ditambah nikmatnya oleh Allah. Supaya tidak terkena penyakit stroke, perbanyaklah mendekatkan tangan, kaki, dan tubuh kita dengan ilmu. Banyaklah mencatat ilmu, banyaklah melangkah di atas jalan ilmu. Insya Allah dijauhkan dari penyakit stroke. Tapi dikhawatirkan kalau kita menjauhkan indera-indera kita dari ilmu, Allah cabut nikmat. Karena kita lebih sering mendengarkan lagu daripada Al-Quran, mendengarkan nyanyian musik daripada Al-Quran, dikhawatirkan Allah mencabut nikmat pendengaran. Tiba-tiba kita menjadi budak, menjadi tuli. Karena kemudian mata kita jauh dari Al-Quran, dikhawatirkan Allah mencabut nikmat mata. Dikhawatirkan organ tubuh kita dicabut nikmat oleh Allah, berpenyakitan semuanya. Badan tidak bisa digerakkan. Kenapa? Allah cabut nikmat karena jauh dari Al-Quran. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sebesar-besar wasilah mensyukuri nikmat indera, dekatkan indera dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan potensi hidup kita, terutama indera-indera yang Allah telah titipkan kepada kita, semakin dekat dengan ilmu. Semoga Allah memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita sebagai muslim, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.